Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pak Menteri Agama meminta maaf karena ada potongan videonya yang diberi judul kurang lebih ya tidak mewakili apa yang beliau katakan sebenarnya, tetapi memang memancing emosi. Yang mana kemarin Sri Mulyani sama kan diperlakukan hal yang sama. Jadi terlepas ya, saya ini tidak menyukai Ibu Sri Mulyani ya, terlalu lama menjadi menteri. Tetapi kalau misalkan ada fitnahan, apalagi sampai dipakai AI untuk mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani ini mengatakan guru adalah beban negara, secara literally begitu, saya tidak bisa menerima begitu ya. Jadi tetap ya faktanya tidak begitu. Meskipun secara secara gestur menunjukkan kepada hal yang sama. Jadi harus dibedakan antara perkataan yang literal dan penerjemahan atau kesan yang ditangkap dari perkataan itu. Nah, sekarang nih Pak Menteri Agama ya, Profesor Nasaruddin Umar, yang mana saya mau memberikan penekanan dulu di sini bahwa tidak ada, bagi pandangan saya begitu ya, orang yang paling pantas menjadi Menteri Agama selain Pak Nasaruddin Umar. Jadi berarti sudah tepat menjadi Menteri Agama. Nah cuman ternyata begitu setelah beberapa kejadian saya melihat Pak Nasaruddin Umar ini terlalu overpower ya untuk menjadi Menteri Agama. Jadi OP begitu. Beliau itu sufi, yang mana sufi ini tatkala menjadi Menteri Agama berada di pemerintahan itu akan banyak sekali disalahpahami ya. Jangankan ada di pemerintahan begitu, sufi itu nggak ada di pemerintahan aja salah difahami, banyak salah difahami, dan ini beberapa kali terjadi. Yang mana kemudian ya setelah potongan itu tersebar, Pak Nasaruddin Umar sampai meminta maaf. Nah, yang mana saya melihat, aduh Pak, nggak usah minta maaf seharusnya itu. Jadi agak dilematis menghadapi Pak Nasaruddin Umar ini. Dari satu sisi ya, apa-apa yang disebutkan oleh beliau itu benar semua. Nanti kita akan lihat videonya lebih lengkap begitu, lebih utuh. Karena yang ditampilkan di beberapa channel itu 3 menit itu adalah bagian akhir. Yang mana kalau kita melihat dari bagian awal itu ilmu semua. Kalau kata orang sekarang itu kan daging semua ya, wagyu semua isinya itu. Nah, cuman memang beberapa kali juga saya agak kecewa. Kecewa ini bukan berarti salah apa yang beliau katakan begitu ya. Dalam perspektif beliau ini sebagai seorang sufi, beliau pernah mengatakan Rhoma Irama itu kan wali juga begitu ya, karena banyak ngarang lagu kemudian diam di masjid. Rhoma Irama itu ya wali begitu. Ya nggak salah, yang wali am itu nantinya ya. Wali am itu bukan wali tukang makan. Jadi wali umum, semua orang mukmin yang kita lihat sebagai mukmin ya wali semua, itu bukan wali khos. Kemudian Pak Nasaruddin Umar berkata Maulana kepada Habib Lutfi, itu pun benar, tapi kan jadi kericuhan juga tuh. Kalau saya sih senang dalam hal itu. Dan lain sebagainya ya, banyak kontroversinya. Bukan karena beliau yang kontroversi, karena umat muslim di Indonesianya belum sampai ilmunya untuk memahami gesturnya Pak Nasaruddin Umar. Nah, kita akan saksikan dulu ya. Karena tegel aja itu, kalau mau kaya ya jadi pedagang saja, kalau mau harta jadi pedagang saja, jangan jadi guru. Itu kan yang menjadi headline-nya. Padahal Pak Nasaruddin Umar di sini sedang dalam acara meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, ini kan lisanul halnya sebetulnya ingin mensejahterakan guru. Itu lisanul halnya. Lisanul hal itu apa? Gestur perbuatannya. Nah, adapun perkataannya itu adalah nasihat kepada para guru supaya meluruskan niatnya, jangan sampai di situ. Nah, dipotonglah bagian akhir 3 menit, kemudian disebarkan kepada masyarakat, ya akhirnya salah paham begitu masyarakatnya. Akhirnya Pak Nasaruddin minta maaf, yang mana seharusnya kalau perkara benar itu tidak usah minta maaf seharusnya. Kita saksikan dulu ya bagaimana perkataan Pak Nasaruddin Umar. Ini videonya setengah jam. Sudah saya ringkas menjadi 15 menit, insya Allah tidak akan mengurangi esensi. Para rekan guru ya, hadir dalam rangka menciptakan mempromosikan nasib untuk menjadi lebih baik, lebih profesional. Nah, saya kira
hari ini kita bersyukur betul, karena kalau tahun 24 yang lalu kita hanya berhasil melakukan sertifikasi 29.933 guru. Tapi sekarang ini baru sampai pada bulan September kemarin, ya, baru sampai akhir Agustus, ya, kita sudah melakukan sertifikasi 206.411. Ini artinya 206.000 dari 30.000 ke 206.000 belum selesai tahunnya. Ini kan upaya dari Menteri Agama dan ini baik sekali begitu. Pak Prabowo ini untuk Kementerian Agama sudah melakukan sertifikasi meningkat menjadi 700%. Biasanya peningkatan itu maksimum 100%, ini 700%. Dengan menghabiskan anggaran 165 triliun. Oke, dan ini kan berkaitan dengan kesejahteraan guru. 165 miliar ya, 128.800.000 rupiah. Angka 165 miliar tidak sedikit dalam era efisiensi seperti ini. Ya. Karena kita sadar Kementerian Agama itu bahwa kata kunci untuk mengembangkan suatu bangsa nomor satunya ialah pendidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, salah satu subkulturnya itu adalah guru itu sendiri. Karena itu tentu kita tidak hanya ingin melihat kuantitas begitu banyaknya guru yang tersertifikasi, tapi kita ingin melihat kuantitas ini berbanding lurus dengan kualitas guru-guru itu. Maka itu pada kesempatan ini kita melakukan proses sertifikasi profesi guru dalam jabatan batch 3 ini. Guru yang profesional itu kita harus mengukur dalam 4 kriteria. Pertama adalah learning how to learn, ya, belajar bagaimana belajar. Jadi belajar itu pun juga perlu pelajaran. Ya. Belajar bagaimana belajar. Learning. Ada ta'lim wal muta'allim dan itu tentu ya. Otomatis juga belajar bagaimana mengajar. Learning how to teach. Ini porsi guru ini harus mampu menginternasikan kepada muridnya belajar bagaimana belajar. Setiap anak-anak murid itu diajarkan bagaimana belajar. Talim dalam belajar ta'lim muta'allim. Pendidikan agama ini ya sangat penting. Di sini tadi belajar ta'lim muta'allim, yang ini ngajarin ta'lim muta'allim. Saya ingin secara khusus memberikan salam khusus lagi ya kepada rekan yang memimpin doa lintas agama. Itu satu pemandangan yang sangat indah. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah teach how to learn, mengajar bagaimana belajar. Jadi seorang guru bagaimana mengajarkan bagaimana murid itu belajar. Dan tentu juga di sinilah tempatnya how to teach, mengajar bagaimana mengajar. Jadi 4 komponen ini selalu kita harus pisahkan dalam diri kita sebagai seorang guru. Belajar bagaimana belajar, belajar bagaimana mengajar, mengajar bagaimana belajar, dan mengajar bagaimana mengajar. Jangan disatukan. Itu namanya tidak profesional. Profesionalisme ialah melakukan pemisahan secara rigid satu komponen yang lain sehingga terkesan subsistem yang satu saling menyatukan dengan subsistem yang lain. Acak-acakan. Yang kedua saya ingin sampaikan kepada para guru. Guru itu sebetulnya bahasa yang sangat mulia. Bahasa Hindu itu, saudara kita agama Hindu di sini, bahasa Sanskerta. Guru itu dari 2 akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru ialah obor untuk mengusir kegelapan. Jadi kalau tidak berhasil menyalakan lentera hati muridnya, maka itu bukan seorang guru yang baik. Ya. Seorang guru itu tidak diukur kehebatannya, keberhasilan mereka membuat anak-anaknya itu menangis terseduh-seduh karena sentuhan rasanya. Seorang guru juga tidak diukur kehebatannya karena berhasil membuat anak-anak muridnya itu ketawa terpingkal karena lucunya. Guru tidak identik dengan mubalik penceramah. Guru adalah seorang pengajar dan juga seorang pendidik. Jadi bukan ukurannya hebat membuat anak itu terpingkal-pingkal atau menangis terseduh-seduh. Ukuran keberhasilan seorang guru, seberapa besar guru itu mampu menyalakan lentera hati di dalam hati anak-anak muridnya. Sebentar, ini juga tamparan keras ya untuk orang-orang mubalik-mubalik yang di atas panggung cuma bikin ketawa-ketawa, kemudian tidak memberikan ilmu, tidak memberikan bekal apapun terhadap mustami'nya ketika pulang ke rumah itu. Dan yang zikir-zikir itu nangis-nangis doang. Udah ikut majelis 10 tahun, sholat sah nggak bisa. Ini tamparan keras juga. Sesungguhnya kehebatan seorang guru itu bukan karena mereka tuh mampu mengajar dengan baik, tapi guru yang hebat ialah guru yang mampu membelajarkan muridnya dengan baik. Mengajar dan membelajarkan beda. Jadi kalau mengajar, punya gurunya kemampuan yang aktif, untuk belajar, muridnya pasif. Tapi kalau membelajarkan anak-anak murid, gurunya yang pasif dan muridnya yang aktif. Ini yang disebut dengan active learning. Itulah tadi, seorang guru harus memahami filosofi learning how to learn. Ya. Belajar bagaimana belajar. Seandainya kita adalah orang yang terajar oleh guru yang mengajar. Nah ini susah ya, seorang guru menjadikan murid menjadi memiliki malakat tulung ulama, memberikan keinginan untuk menjadi saintis, menjadikan ulama itu susah. Bagaimana sikap attitude kita yang baik sebagai seorang murid. Kemudian mengajar, belajar bagaimana mengajar. Ya. Kita juga harus self study. Ya.
belajar sendiri bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik. Tidak mesti harus kita dipandu oleh sebuah hasil penataran atau hasil bacaan. Setiap guru itu punya karakternya masing-masing, dan karakter itu tidak bisa dikopi oleh orang lain. Milikilah dirinya sendiri sebagai seorang pengajar. Be yourself as a teacher. Ya. Kita punya nilai distintif. Jangan diseragamkan. Anak-anak kita itu nanti jenuh. Dari A sampai Z gurunya kok sama metodologinya. Tetapi ya kita punya local creation ya. Jadi kearifan-kearifan individu bagaimana mendekati murid itu kita tampil beda dengan guru-guru lain. Maka itu guru itu dalam bahasa Sanskerta itu padanannya dalam Islam itu mursyid. Tidak semua pengajar itu pendidik dan tidak semua pendidik itu mursyid. Sebentar, ini amanat dari Imam Ghazali dan ini sangat baik sekali. Tidak semua pengajar itu pendidik dan tidak semua pendidik itu mursyid, yang mana nanti tidak boleh seorang guru itu menyamaratakan semua murid-muridnya. Jadi kalau misalkan cukuplah antum itu ya tidak berguru kepada seseorang apabila dia itu tidak bisa mengetahui kamu itu sebetulnya siapa, apa kebutuhan kamu, begitu. Ini penting sekali ya. Ini kalau dielaborasi akan panjang sekali. Cuman nanti lagi lah ya itu mah. Karena intinya bukan di situ, supaya kita memahami secara utuh apa yang dikatakan oleh Menteri Agama supaya tidak terjadi fitnah. Dan tidak semua mursyid itu syekh. Seorang pengajar itu hanya melakukan transformasi pengetahuan keilmuan kepada muridnya. That's it, sudah selesai. Seorang pendidik tidak cukup hanya melakukan transformasi knowledge kepada muridnya. Sudah itu tidak ada semacam pengukuran seberapa besar pendidikannya itu memberikan pengaruh terhadap kognitifnya dan attitude-nya, skill-nya anak-anak itu. Itulah pendidik. Dan mursyid itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena seberapa besar anak-anak itu mampu melakukan consciousness, realizing, menghayati, dan kemudian menjabarkan apa yang diajarkan itu. Dan di atas mursyid masih ada yang disebut dengan syekh. Syekh itu apa? Ya, tanda kutip nabi ya, situ ya. Dia mampu melakukan pembelajaran secara transenden. Kita itu istilah khusus sufi ya, bukan istilah umum. Istilah umum syekh itu orang yang rambutnya putih. Jadi mampu mengajar kepada muridnya secara remote control, secara transenden. Sekalipun dia tidak hadir di kelas, tapi jalinan kebatinan anak dengan muridnya persis jalinan kebatinan ada seorang murid, seorang anak dengan ibunya atau bapaknya. Itulah syekh. Makanya itu jadi di dalam kitab At-Ta'alim, buku kecil tetapi saya kira juga sangat bagus. Di lingkungan pondok pesantren itu sebetulnya juga bahasa Hindu sebetulnya. Ada satu tempat di mana sang guru bisa mentransfer ilmunya di situ. Dalam agama Hindu, correct me wrong, jadi guru itu bukan hanya mengajar, bukan hanya pintar menjadi contoh, ya, mengetahui apa yang dilakukan dan melakukan apa yang diketahuinya. Tetapi lebih dari itu, melakukan ittihad, melakukan menjadi satu yang tak terpisahkan antara dirinya dengan muridnya. Itulah guru. Maka itu guru itu ialah orang yang mengajar bukan dengan reasonnya, bukan dengan inteleknya, tetapi mengajar dengan spiritualnya. Guru ya, tidak gampang, harus menjalani meditasi bertahun-tahun untuk sampai ke makam guru. Untuk menjadi mursyid, apalagi syekh itu perlu berguru, nyantri dulu sekian lama, baru bisa menjadi guru. Gampang sekali menjadi pengajar, agak lebih sulit sedikit menjadi pendidik. Oke, ini sudah mulai kelihatan kental ya nuansa sufinya ini. Makanya akan sangat banyak disalahpahami. Pengajar itu akan melahirkan ilmuwan, tapi pendidik itu akan melahirkan intelektual, dan guru akan melahirkan cendekia. Apa bedanya ilmuwan, intelektual, dan cendekiawan? Ilmuwan itu pintar, cum laude, tapi dia nggak mesti harus mengamalkan apa yang dia tahu. Dia saintis murni. Tapi kalau intelektual, dia sudah mulai mengamalkan apa yang dia ketahui. Intelek itu juga sering dipahami keliru Bapak Ibu sekalian. Wah, intelektual itu seolah-olah akal. No, lihat dalam kamus. Intelektual itu sifatnya spiritual juga. Lain intelektual, lain reason. Reason dalam bahasa Inggris itu ya cerebrovit atau akal, logik gitu. Tapi kalau intelektual itu sudah masuk ke dalam wilayah alam bawah sadar juga. Nah itu di antara tasawwur ilmi dengan bersifatnya diri dengan ilmu itu berbeda. Dan nanti mengamalkan ilmunya itu sendiri dia perkara yang lain lagi. Kemudian bisa menularkan teladan itu kepada orang lain itu hal yang lain lagi. Ini dalam sekali yang dikatakan oleh Profesor Nasarudin. Pengoresan alam bawah sadar itulah yang disebut dengan intelektual. Jadi spiritual juga. Nah, jadi kalau intelektual itu lebih tinggi daripada seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan itu pintar, tapi belum tentu mengamalkan apa yang dia ketahui. Intelektual, selain dia pintar, tapi sudah mulai menyadari pentingnya mengamalkan apa yang dia ketahui. Tapi kalau cendekiawan, di samping dia tahu, dan di samping dia mengamalkan sendiri, juga punya resonansi keilmuannya itu dengan masyarakat sekitar. Jadi ada amal sosialnya ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan kecendekiawan. Semua cendekiawan itu intelektual, ya, tapi tidak semua intelektual itu ilmuwan. Semua intelektual itu adalah ilmuwan, tapi tidak semua ilmuwan itu intelektual. Nah, kalian sebagai seorang guru, itu setara dengan mursyid. Mursyid itu bukan mengajar
Itu namanya nanti umum khusus min Intelektual itu wajhin. ilmuwan. Semua intelektual itu adalah ilmuwan, tapi tidak semua ilmuwan itu intelektual. Nah, kalian sebagai seorang guru Kita umum khusus itu mutlak. setara dengan mursyid. Mursyid itu bukan mengajar dengan rasio, ya, tapi mengajar dengan rasa. Seorang yang mengajar dengan rasio itu adalah pengajar. Seorang yang mengajar dengan rasa dan rasio itulah yang disebut dengan guru. Kalian profesinya guru, bahasa Arabnya mursyid. Bagaimana caranya menjadi seorang guru? Seorang guru yang sejati melakukan proses pembatinan terhadap materi ajarnya untuk diinstal ke dalam benak anak muridnya. Itu beda. Mengajar dengan rasio dan mengajar dengan rasa. Mengajar dengan rasio itu pengajar, mengajar dengan rasa itu pendidik. Sebentar, nah itu malah sampai ada guru-guru itu saking sayang sama murid-muridnya, itu satu muridnya itu dipuasai 40 hari begitu, supaya berkah ilmu terhadap muridnya itu. Itu zaman dahulu. Sekarang mah guru-guru kalau kayak gitu nggak bakalan selesai-selesai puasanya ya, karena satu kelas tuh kan beda guru tuh. Nggak bakal selesai. Yang minimalnya 1 hari lah dipuasain begitu ya. Tapi apakah ada? Saya rasa Kalian tidak. tentu sebagai guru agama apapun kalian, jadilah seorang guru, jadilah seorang mursyid, jadilah seorang syekh. Jadi seorang guru agama pasti sangat beda dengan seorang guru sekuler. Ya. Kalau guru sekuler hanya guru di depan kelas, tetapi guru agama, guru di luar kelas juga. Ya. Neces pakaiannya, jilbabnya di dalam kelas. Begitu pergi ke mall, setengah telanjang dia. Itu pengajar, Udah mulai itu bukan nih. pendidik. Seorang pendidik itu benar-benar konsisten, istiqamah menjalankan apa yang dia ketahui. Jadi inilah Ya, teman-teman para guru bisa tanggung belajar jawab dari besar. lisanul Tidak halnya mungkin itu. kita bisa menginstall, mendoktrin, melakukan proses indoktrinasi kepada jiwa seorang murid kalau kita tidak melakukan proses penghayatan lebih mendalam, verse to person, Belandanya itu. Jadi ada penghayatan lebih mendalam, at-ta'lim yang sangat kuat. Bagaimana caranya itu? Ya kita harus mampu seperti teh itu ya, teh celup itu. Nanti bisa disebut teh kalau teh celup itu menjadi merah. Kalau dicemplungkan lantas diangkat itu belum berubah tuh. Itu masih air putih tuh. Tapi Ya. yang dimaksud consecration itu, celupkan ke dalam air panas itu, merah betul gelas itu, airnya, itulah yang disebut dengan proses pembatinan, consecration process. Ya, meminjam bahasa gereja, itu pembaptisan. To indoctrinate, melakukan proses indoctrination, penyusupan yang sangat dalam. Itulah seorang guru. Nah inilah yang disebutkan dalam kaidah ta'lim minal qalb, waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati Harus yang sangat dalam mulazamah ini, lama itu. maka inilah nanti yang akan mendarat di dalam batin para murid. Ya. Murid itu juga sebetulnya bahasa Arab. Murid itu padanannya itu mursyid. Sayang sekali murid itu ya menjadi bahasa Indonesia tidak ikut padanannya yaitu mursyid. Muridon ya padanannya nanti adalah mursyidon. Ya. Kalau muallim pengajar padanannya adalah ustadun. Tapi kalau mursyid padanannya adalah nanti murid. Jadi murid itu dari akar kata arada yuridu muridon. Muridon itu bahasa tasawuf itu. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu disebut dengan murid. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Yuridu irodatan. ilmunya mursyid, Sebenarnya itu agak loncat beliau itu ya, masalahnya nggak disebut, tapi nggak padanannya apa-apa. adalah nanti murid. Jadi murid itu dari akar kata arada yuridu muridon. Muridon itu bahasa tasawuf itu. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu disebut dengan murid. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya guru itu siswa. Ya, itu anak sekolahan. Jadi tidak semua anak sekolahan itu murid. Tidak semua siswa mahasiswa itu murid. Murid itu adalah kesiapan seseorang untuk mencari ilmunya Allah. Ya. Itu disebut murid. Suatu kesungguhan untuk mencari ilmunya Allah itu disebut dengan murid. Kalau kesungguhan untuk mencari ilmunya guru itu namanya siswa, mahasiswa, at-tulab. Nah, sayangnya tidak menjadi kata majmuk. Murid. Sebentar, ini harus ditekankan dengan betul bagi Anda subscriber channel saya yang memang mau faidah. Lihat kata-kata ini ya. Seseorang yang dia itu hanya menginginkan guru ilmunya dan seseorang yang menginginkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini bisa dielaborasi dengan sangat panjang sekali. Cuman ini kata-kata simpan betul di dalam hati Anda supaya Anda itu sampai kepada kebenaran begitu, kepada the truth kita bilangnya itu ya, bukan hanya sekedar mencari pengetahuan di dunia. Tapi ini murid guru. Tapi nggak apa-apa. Ambillah bahasa Hindunya tadi. Guru itu adalah seseorang yang mumpuni sampai ke tingkat puncak, bahkan bersemedi di gua-gua di gunung-gunung, baru bisa menjadi seorang guru. Coba tanya Pak Dirjen Hindu. Guru itu tidak gampang ya Bapak. Guru itu betul-betul mencemplungkan diri, menyatu dengan alam. Dia mampu meresapi apa yang dia ucapkan, itu baru bisa disebut dengan guru. Mursyid, sama itu. Maka itu persiapan mengajar seorang guru, seorang mursyid, itu bukan di laptopnya saja. Bukan di buku catatan mengajarnya. Persiapan mengajarnya seorang mursyid, seorang guru. Tengah malam, dia salat tahajud. Ya Allah, besok saya akan mengajarkan bab kebersihan, kitab Thahara. Salat tahajud. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha, tambah lagi 2 rakaat, salat hajat. Ya Allah, sebentar lagi saya mengajar, berkahilah anak-anak saya. Nah,
Sebelum masuk di kelas, baca surah Al-Fatihah. Ya. Surah pembuka, bukakanlah pintu makrifah anak-anakku semua. Sebelum mulai mengajar, anak-anak, mari kita berdoa dulu. Jadi berlapis persiapan mengajarnya seorang guru, tapi persiapan mengajarnya seorang pengajar. Nggak ada seperti itu. CBSA, cara belajar siswa aktif, nggak perlu macam-macam. Langsung aja to the point. Ya, digunting semua yang tidak perlu. Padahal Quran mengatakan, ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam ta'lamu. Bagaimana kami utus nabi di kalian di dalam. Maaf ya, maaf ini ayat Al-Qur'annya tidak terbaca sama komputer, jadi ada yang terpotong. Maaf sekali, maaf. Oh ya, di dalam diri kalian membacakan ayat Tuhan. Kemudian bagaimana caranya? Wa yuzakkikum, kemudian wa yu'allim. Jadi tazkiyah dulu baru ta'lim. Tazkiyah itu artinya pembersihan, pensucian pikiran, jiwa, hati, badan, pakaian. Itu namanya tazkiyah. Jangan langsung mengajar sebelum melakukan proses cleansing terhadap murid kita. Pensucian, pembersihan diri. Jadi setelah tazkiyah baru taklim, begitu ya, membersihkan diri dulu supaya berkah, karena yang memberi ilmu itu hakikatuhu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang beliau katakan ini ya, sebagai orang-orang yang suka ngajar itu mudah-mudahan bisa meneladani. Karena ini perkataan on point itu sekali. Itu disebut tazkiyah sama ta'lim. Guru yang melakukan ta'lim tanpa tazkiyah itu bukan seorang pendidik, itu hanya pengajar. Makanya itu, belum membersihkan anak didik, maka kita sebagai guru harus lebih bersih. Lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Syurutul murid itu ada 6. Syaratnya menjadi murid itu ada 6. Sedangkan syurutul mu'allim, syaratnya menjadi seorang guru itu ada 12. Jadi lebih ketat aturannya menjadi guru daripada menjadi murid. Jangan hanya menerapkan tata tertib yang sangat ketat terhadap muridnya, tapi gurunya tidak punya tata tertib. Nah, lihat ini. Jadi guru itu betul-betul perlu melakukan proses pembatinan materi ajarnya. Ya. Dan guru itu mestinya nabi kecil ya. Harus menjauhi dosa. Ini. Bukanlah seorang guru kalau langganan dosa. Kumpul kebo, melakukan perzinahan. Itu enggak guru itu. Ya. Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru. Kalau nggak sanggup, serahkan mandatnya. Aku nggak sanggup, Bapak. Maka itu guru betul-betul melakukan proses pemberkahan, tabarruk terhadap muridnya. Inilah saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadilah guru. Menjadi seorang guru itu suci, Bapak Ibu, teman-teman. Tidak gampang. Sebelum para orang lain masuk surga, maka guru terlebih dahulu harus masuk surga duluan. Amal jariah. Semua murid yang pernah kita ajar dan mengamalkan ilmu yang diajarkan itu, maka sekalipun 1000 tahun yang lampau kita wafat, maka tetap kita dapat profitnya, materi ajar kita itu. Makanya itu, semua profesi, yang paling bagus profesi itu adalah guru atau dosen. Banggalah menjadi seorang guru, teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang? Tujuannya bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Nah, tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh, itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. Jadi kalau orang kaya hanya membangun masjid, tapi guru membangun sajid. Mana lebih mulia, masjid atau sajid? Masjid itu adalah tempat sujud. Al-ardu masjidun, semua permukaan bumi itu masjid. Tapi as-sajid ialah orang sujud. Ya. Jadi donatur orang kaya itu membangun masjid tempat sujud, sedangkan guru itu membangun sajid, membangun orang sujud. Orang sujud itu orang yang sujud di masjid, itu yang dibangun oleh guru. Sedangkan orang kaya hanya membangun fisik masjid. Mana lebih mulia, masjid atau orang sujud di masjid? Maka itu kalian profesinya luar biasa. Semoga Allah berkati kita semuanya. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Nah, itu kan tadi yang dipotong hanya bagian akhir saja. Jadi, apa yang salah dari perkataannya Pak Nazaruddin Umar ini? Tidak ada yang salah. Kemudian kalau dipotong tadi oleh yang 3 menit itu, salah? Enggak salah juga. Itu potongannya sudah pas. Begitu ya, seorang guru itu dia harus menjadi teladan, tidak boleh kumpul kebo, tidak boleh berzina. Masa ada guru tadi misalkan gitu ya ke mall, pakaian setengah telanjang dan lain sebagainya. Kemudian di akhir itu mengatakan bahwa jangan menjadi tujuan begitu, karena kalau maunya uang ya jadi pedagang, jangan jadi guru. Kemudian mengatakan guru itu ila yaumil qiyamah, pahalanya itu sampai kalau ilmunya tetap hidup ya dari siapa muridnya, diajarkan lagi kepada muridnya itu bisa jariah ribuan tahun. Itu betul sekali. Apa yang harus diminta maaf oleh Pak Nazaruddin ini nggak ada. Dan orang yang memotong juga nggak ada. Kemudian secara judul juga betul. Kemudian kenapa kok Pak Nazaruddin ini sampai harus meminta maaf? Orang-orangnya nggak siap begitu untuk menerima truth ini, untuk menerima nasihat ini tidak siap karena memang sudah terlalu jauh antara guru sebagai ideal, malah tadi melakukan istidlal, kan dalilnya banyak sekali dari padanan kata, kemudian Al-Quran dikeluarkan, kitab juga dikeluarkan, Ihya Ulumuddin dikeluarkan. Itu seharusnya kita itu mendengarkan ya, kita itu kalau mendengar perkataan Pak Nazaruddin Umar itu bukan dalam posisi defensif, bukan dalam posisi defensif dalam pengertian ini orang kan bisa salah nih, di mana salahnya? Bukan, nggak boleh seperti itu menghadapi orang seperti ini. Beliau itu orang alim,
Orang sufi begitu, dan itu nampak pada perkataannya, pada perbuatannya. Yang mana disayangkannya beliau sekarang sedang diuji dalam thariqah yang paling tinggi, yaitu thariqah menjadi umaro. Itu sudah thariqah yang paling tinggi. Tidak banyak orang yang berhasil di situ. Ya, thariqahnya seseorang itu jadi murid, kemudian jadi guru, kemudian jadi pesohor. Pesohor itu yang paling tingginya apa? Pejabat. Nah, kalau orang itu jadi murid saja banyak yang gagal kan? Santri waktu kecilnya, tetapi sudah besarnya kayak nggak pernah nyantri sama sekali. Kemudian jadi guru juga banyak yang gagal juga di situ jadi guru. Naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan kita semua diselamatkan itu. Jadi guru juga banyak yang gagal tuh. Kemudian setelah lulus jadi guru biasanya dia jadi public figure, banyak yang gagal di sini. Pak Nasaruddin Umar ini sedang dalam tahapan terakhir. Yang mana kalau menurut saya ini sebagai nasihat saja ya, Pak Nasaruddin Umar ini tidak perlu meminta maaf kepada masyarakat begitu, karena ini truth dari posisi saya sebagai orang yang sedikit banyak berusaha untuk membukakan kebenaran begitu. Saya tidak tahu kalau dari perspektif sufi ya bagus-bagus aja mungkin, nggak tahu. Cuman tidak boleh itu meminta maaf. Cuman permasalahannya salahnya di sini kalau saya lihat dari luar ya, karena perkataan fakih itu dia ilzam kepada sufi, tidak sebaliknya sufi tidak ilzam kepada fakih begitu. Yang jadi permasalahan begini saja, ini mengalungkan permata atau berlian ya kepada leher babi. Itu saja. Ya, orang-orangnya tidak tepat untuk menerima ilmu sedalam ini, terang ini begitu. Jadi kalau ada ya saran saya kepada Pak Nasaruddin Umar, sepertinya kita tuh disayangkan. Ya Pak, berhenti saja jadi Menteri Agama nggak apa-apa begitu ya. Biarinlah orang-orang ini udah kelewatan. Anda itu terlalu baik untuk bangsa Indonesia ini. Cuman ala kulli hal, kalaupun misalkan Anda melihat memang ini adalah suatu jalan yang memang harus ditempuh, ya kita doakan mudah-mudahan beliau selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian ya, aneh-aneh aja media sosial saat ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah, dibawa kepada keselamatan. Allahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.